Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Pada jamaah masjid Al-Muntasa yang saya hormati, saya sayangi dan rahmati Allah Taala, pada hari ini tanggal 9 Maret 2004 saya akan menyampaikan tentang fikih puasa. Karena kita akan insya Allah 3 hari lagi akan melaksanakan ibadah puasa. Jadi harus tahu puasa. Jadi harus tahu dari dalilnya puasa itu apa. Jadi puasa itu pengertiannya dulu. Puasa itu adalah menahan makan, minum dan semua yang membatalkan puasa dari mulai terbitnya fajar shottik, karena fajar itu sampai terbenamnya matahari karena Allah Ta'ala. Jadi karena Allah Ta'ala itu kalau puasa. Ya, kalau tidak itu berarti bukan puasa. Tentu ada orang Kristen puasanya dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam, itu bukan puasa kalau biasa syariat Islam. Jadi kemudian puasa ini pengertiannya puasa Islam. Tapi kalau puasa yang istilahnya di luar Islam nggak ada, tapi bukan karena Allah Ta'ala. Jadi selalu lillahi ta'ala. Itu pengertian puasa. Kemudian apa dalilnya? Banyak Al-Quran langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kamu agar kalian bertakwa. Jadi tujuan berpuasa ini agar kita bertakwa bagi semuanya. Jadi insya Allah kalau kita puasa ini menjadi orang yang bertakwa. Kemudian syarat wajib puasa, saya bacakan sebentar saja. 1, beragama Islam. Kalau Islam tidak wajib, harus beragama Islam. 2, balik cukup umur. Jadi artinya balik itu kalau perempuan ditandai dengan menstruasi atau haid, kalau laki-laki mimpi basah. Kemudian termasuk orang yang waras secara jasmani maupun rohani. Kemudian tamjiz itu paham dengan ilmunya, ya harus tahu bahasa itu harus tamjiz. Kemudian orang yang mampu mengerjakan kecuali ada halangan yang boleh diperbuat oleh syariat. Kalau bilang tidak mampu itu relatif, karena tidak mampu kalau tidak makan. Jadi tidak mampu itu ukurannya adalah syariat. Contoh orang sakit itu tidak mampu, sakit parah, salah satu diperbolehkan. Contoh orang hamil itu tidak mampu, contohnya karena membahayakan janinnya, contohnya. Tapi secara syariat. Tapi kalau tidak mampunya, saya biasanya kalau makannya telah sedikit saya sakit itu tidak masuk ke pengertian tidak mampu. Itu tidak boleh mencari alibi. Kemudian harus suci dari, kalau pertama perempuan ya, dari hadas besar, nifas, melahirkan. Nah itu harus suci kalau perempuan. Kalau kemudian dia mens tidak boleh. Kalau laki-laki tidak ada, karena saya itu tidak ada mens. Jadi laki-laki mens tidak ada. Itu satu. Kemudian rukun puasanya 2. 1, niat. Berbeda sama puasa Senin Kamis. Kalau Kamis contoh jam 10 siang begini belum makan, niat saya mau puasa sampai 10. Tapi kalau puasa baru tidak boleh. Harus niat. Makanya disunahkan setelah kita tarawih itu kita niat bersama-sama. Nah, niat itu boleh diucapkan, tidak diucapkan juga sah. Yang penting di dalam hati. Kemudian pagi-pagi kita 3:30 kita bangun, hati kita niat mau puasa, itu dari rumahnya niat. Karena kalau waktu itu ada yang alasan dulu, pas dari malam saya lupa enggak nawaitu subamuddin, jadi nggak usah puasa aja. Enggak,
itu tidak tetap. Jadi ketika kita bangun mau sahur itu lalu dan niat puasa. Yang kedua apa rukunnya? Rukunnya adalah meninggalkan makan, minum dan semua hal yang bisa membatalkan puasa. Jadi apapun yang membatalkan puasa itu adalah harus ditinggalkan. Itu rukunnya cuma niat wajib dengan niat. Kemudian yang berikutnya yang membatalkan puasa ini memasukkan sesuatu ke dalam tubuh. Contoh korek kuping, jangan. Dia korek kuping. Kemudian masukkan ke atas mata, tidak bu? Boleh. Kemudian katakanlah wudu, kemudian air minum sedikit diminum, tidak? Boleh. Jadi apapun, suntik tidak boleh. Kalau sakit tidak boleh, suntik itu masukkan sesuatu ke dalam tubuh. Kita suntik vitamin aja biar kuat, tidak bu? Boleh. Atau berarti suntikkan, tidak boleh. Jadi tidak boleh suntik, dia pun suntik kaki, tidak bu? Boleh. Jadi kalau saat puasa tidak boleh memasukkan apapun ke dalam tubuh. Lubang tubuh aman apa? Jadi maka kata semata tidak boleh, hidung tidak boleh, telinga tidak boleh, ini tidak boleh. Mohon maaf, untuk masuk obat ada obat yang suppositoria itu dalam tubuh tidak bu? Boleh. Jadi memasuk apapun tidak boleh. Berarti kan kalau namanya masuk obat itu lagi sakit, kalau juga tidak puasa tidak apa-apa. Tapi wajib mengkodok, wajib mengontrol ya. Kemudian muntah dengan sengaja. Bukan muntah nggak sengaja, tetap lanjut. Itu contoh mulutnya dimasukkan tangannya, tidak boleh. Kemudian bersetubuh di siang hari sama suami istrinya. Ini hukumnya tersendiri. Hukumnya kalau maaf suami istri berhubungan itu di siang hari saat Ramadan itu satu kifaratnya adalah puasa 60 hari berturut-turut, 2 bulan berturut-turut, tidak putus. Kalau enggak apa? Memerdekakan seorang budak. Jangan sudah tidak ada budak. Kalau enggak mampu apa lagi? Memberikan makan sebanyak 60 orang, paling ringan. Paling ringannya itu. Harus puasa 60 hari berturut-turut, tidak mampu kan? Jadi berat. Kemudian keluar mani disengaja, keluar sperma disengaja karena bermesra dengan istrinya itu batal. Jadi tidak boleh, makanya saat puasa harus menjaga hawa nafsu itu seperti itu. Kemudian head langsung batal, kalau mens langsung batal. Tapi biarpun head mens tidak boleh makan sembarangan. Kalau sunnahnya sebenarnya batal puasanya, tetapi tetap melaksanakan seperti puasa. Nanti makannya pada saat kalau sunnahnya begitu, tapi kalau makan boleh asal tidak kali makan sama temannya, kita namanya dengan rasa. Karena kalau kita makan menang-menang makan di depan orang itu dosa. Dosanya apa? Dosa besar. Kenapa? Itu termasuk mengganggu orang berpuasa. Kemudian yang berikutnya hilang akal, pingsan, batal, kesurupan, batal, kesambet, batal, dan semuanya yang mengakibatkan hilang akal adalah batal puasa. Kemudian murtad, masuk Kristen, batal. Kalau mau murtad itu batal ya. Seperti itu yang membatalkan. Soal lagi ini kan yang membatalkan puasa ya. Satu, memasukkan sesuatu ke dalam tubuh, termasuk menyuntik KB sekalipun semuanya batal. Kemudian muntah sengaja, muntah tidak. Kemudian bersetubuh dengan istrinya pada saat siang hari dengan kifarat yang sangat berat, puasa 2 bulan berturut-turut atau memandikan budak atau menggunakan 60 fakir miskin. Kemudian keluar mani disengaja. Jadi kalau mimpi basah tidak sengaja tidak batal. Dan hilang akal, entah gila, entah kesambet, entah apapun mengakibatkan kita hilang kesadaran itu adalah pingsan juga batal. Kemudian murtad keluar dari agama Islam. Kemudian ini orang-orang terakhir. Jadi orang yang diperbolehkan tidak berpuasa tapi wajib mengkodok. Jadi bukan cukup membayar fidyah kemudian tidak, enggak. Jadi satu orang
yang lagi sakit tapi nanti sembuh. Dan saat sakit boleh contoh pilek parah. Itu tidak bahasa. Nah, lalu wajib mengqadha. Nah, kemudian musafir, dalam 1 kilo begitu Garut. 1 kilo musafir, tapi wajib mengqadha musafir. Kemudian orang hamil dan menyusui boleh tidak masalah, tapi wajib mengqadha, nanti mengganti, bukan mengganti cukup fidyah yang enak. Jadi bukan mengganti fidyah, itu ingat-ingat. Karena belum ada pengertiannya kalau lagi menyusui tidak fidyah aja, tidak, tetap menggantikan. Kemudian orang yang batal puasa karena suatu contoh tadi pingsan dan sebagainya tadi itu, nah, itu wajib mengqadha. Nah, tapi kalau ada orang yang boleh tidak puasa dan tidak wajib mengqadha, cukup membayar fidyah. Itu satu orang yang sakit dan tidak ada harapan untuk sembuh, kemudian meninggal dunia, itu dia yang laras ini membayarkan fidyah sebanyak 1 mud itu sedikit, cuma 575 gram, 6 on, lebih 6 on itu 1 mud. Kemudian orang yang katakan lemah sama sekali dan tidak mampu berpuasa, kalau para mujahid ya, mujahid itu ulama istilah diantaranya orang yang kerja keras itu dan memang dia tidak memungkinkan untuk puasa. Contoh orang kerja di tol, nyapu 60 kilo di tol contohnya, itu kan memang untuk puasa ya berat sekali, itu bisa membayar fidyah. Karena kalau dia tidak kerja di tol, nyapu, nggak bisa hidup bagaimana? Nah, itu, tapi itu bukan hadis, tapi istihad para alim ulama. Jadi orang yang kerja keras atau dia kerjanya di padang pasir dan sebagainya, itu boleh tidak puasa membayar fidyah. Tapi kalau di sini tidak ada. Contoh sini pertukangan bahasa Arab kan. Ini kalau puasa kerjanya di masjidnya masa plafon. Jadi dingin, tidak kepanasan, insya Allah. Jadi insya Allah, jadi artinya di sini tidak ada syarat yang bisa membayar fidyah untuk tidak berpuasa. Jadi demikian yang saya sampaikan tentang fikih puasa. Jadi agar nanti kita melaksanakan ibadah suci bulan Ramadan tahun 1445 Hijriah ini dengan ilmu dan kekhusukan karena Allah Ta'ala. Dan hakikatnya semuanya kita bisa melaksanakan ibadah puasa itu karena rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang saya sampaikan. Jika ada kesalahan dari saya pribadi, jika ada kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.